Ditalak suami setelah ia naik jabatan dan berkata, "Aku malu punya istri dengan gaji 2 juta. Saat sidang perceraian kubuat ia syok saat tahu gajiku 3 M per bulan." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. N. Ruangan sidang yang dingin terasa bagai ruang hampa tanpa oksigen. Setiap tarikan napasku terasa berat, seolah udara di dalam ruang ber-AC itu telah terkontaminasi oleh kepahitan dan dusta yang selama ini memisahkan kami. Aku duduk di kursi kayu yang keras, tangan berkeringat dingin tergenggam di pangkuan, mencoba mencari sedikit kekuatan dari dalam diriku yang gemetar. Dari seberang ruangan, Mas Juna, pria yang pernah bersumpah mencintaiku seumur hidup, kini duduk dengan postur tubuh tegak angkuh. Matanya menyapu wajahku dengan tatapan hampa yang membuat jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Pengacaranya, seorang pria berjas mahal dengan koper kulit mengilat, sedang sibuk membereskan setumpuk dokumen. Sesekali melirikku dengan pandangan merendahkan yang nyaris tak tersembunyi. Persidangan perceraian antara Dinda dan Juna dimulai. Suara hakim memecah kesunyian. Tapi bagiku suara itu terdengar sayup, tenggelam dalam deru kenangan yang membanjiri pikiranku. Aku malu, Dinda. Malu punya istri dengan gaji 2 juta. Kata-katanya dari malam yang kelam itu masih bergema di telingaku, tajam dan menusuk seperti pisau yang berputar-putar di dalam kalbu. Seminggu yang lalu, di ruang makan yang sama tempat kami biasa berbagi cerita dan tawa, kini menjadi saksi bisu kehancuran pernikahan kami. "Jun, apa yang sebenarnya kau inginkan?" tanyaku waktu itu, suaraku bergetar mencoba menahan tangis. "Selama ini kita baik-baik saja, kenapa tiba-tiba?" "Dinda, jangan berpura-pura tidak mengerti," potongnya kasar, bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir. "Lihat dirimu, masih dengan baju-baju murahan itu, masih puas dengan pekerjaan recehanmu. Sementara aku..." Dia berhenti, menatapku penuh amarah. "Aku sekarang direktur. Setiap hari bertemu dengan orang-orang penting. Sementara istriku bahkan tidak bisa menemani ke acara kantor karena sibuk dengan pekerjaan pentingnya yang tidak jelas. Tapi aku mencintai pekerjaanku, Jun. Dan aku selalu mendukungmu." "Cinta?" hardiknya, wajahnya menyeringai sinis. "Cinta tidak bisa membayar gaya hidup yang seharusnya kita miliki. Cinta tidak akan membuatku dihormati di kantor ketika mereka tahu istriku hanya seorang content writer dengan gaji 2 juta. Bahkan asistenku saja gajinya 5 kali lipat darimu." Aku tercekat, tidak mampu berkata-kata. Ini bukan pria yang kukenal. Ini bukan Juna yang dulu dengan bangga memperkenalkanku pada semua teman-temannya, yang dengan mata berbinar bercerita tentang tulisanku yang diterbitkan di berbagai media. "Jun, kita bisa bicara baik-baik. Jika masalahnya adalah finansial, aku..." "Sudah, Dinda," potongnya lagi, kali suaranya lebih dingin dari es. "Aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai. Aku butuh perempuan yang selevel, yang bisa mengimbangiku, bukan seseorang yang hanya puas dengan sisa-sisa kehidupan." Dan kini, di ruang sidang ini, kata-kata itu masih terngiang, menyakitkan, meninggalkan luka yang dalam. Juna duduk di seberang dengan percaya diri, sesekali berbisik dengan pengacarnya, seolah yakin bahwa aku akan memperebutkan harta yang selama ini ia kumpulkan. Yang tidak ia tahu, aku menyimpan sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik gaji 2 juta yang ia hina-hina itu. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua keberanian yang kumiliki untuk menghadapi pertempuran terakhir dalam pernikahan kami yang gagal ini. 5 tahun yang lalu, dunia kami terasa lebih kecil, lebih hangat, dan dipenuhi dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Aku masih ingat dengan jelas apartemen kecil kami di lantai 3 sebuah bangunan tua di sudut ibu kota. Hanya satu kamar, dengan dapur yang nyaris tidak muat untuk 2 orang berdiri berhadapan, dan kamar mandi yang pintunya harus didorong agak keras karena sering macet. Tapi bagi kami, tempat itu adalah istana. "Lihat, Dint. Dari jendela kita bisa melihat bintang," seru Juna suatu malam, tangannya yang kokoh merangkul pundakku.
Kami berdiri di balkon mini yang tidak lebih dari sepetak teras sempit. Udara malam yang sejuk menyapa kulit kami. Aku lebih suka melihat lampu-lampu kota. Jun. Seperti permangan yang bertebaran. Jawabku, mencondongkan badan sedikit ke depan, menikmati pemandangan ibu kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Juna memelukku dari belakang, dagunya menempel di pundakku. Suatu hari nanti, aku akan membelikanmu rumah dengan pemandangan yang lebih indah dari ini. Bukan dari balkon apartemen sewaan, tapi dari rumah kita sendiri. Aku menoleh, menatap matanya yang berbinar-binar. Aku tidak butuh rumah mewah, Jun. Yang aku butuhkan hanyalah kamu dan mimpi-mimpi kita bersama. Dia tersenyum, lalu mencium keningku. Kita akan punya semuanya, sayang. Aku berjanji. Aku akan bekerja keras untuk masa depan kita. Waktu itu, Juna masih menjadi staf biasa di sebuah perusahaan multinasional. Setiap pagi, dia harus berangkat pukul 5 pagi untuk menghemat ongkos dengan menggunakan bus Transjakarta. Terkadang berdiri selama 2 jam perjalanan. Aku sendiri baru saja memulai karir sebagai content writer lepas. Dengan penghasilan yang tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok bulanan. Malam ini kita makan apa, Din? Tanya Juna suatu sore, melepas sepatu usangnya di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap hangat. Aku masak sop ayam kesukaanmu, jawabku sambil menyambutnya dengan pelukan. Tapi ayamnya sedikit ya, jadi aku tambahkan lebih banyak wortel dan kentang. Dia tertawa, suaranya masih seperti yang kuingat, jernih dan tulus. Wortel dan kentang favoritku. Tapi yang penting kita makan bersama. Kami duduk bersila di lantai, menggunakan meja rendah yang juga berfungsi sebagai meja kerja untukku. 1 mangkuk sop ayam besar kami bagi berdua, dengan nasi sepanci yang kami makan sampai habis. Din, aku dapat bonus kecil hari ini, ucap Juna tiba-tiba, matanya berbinar. Aku ingin kita merayakannya. Benarkah? Itu hebat, Jun. Tapi kita harus menabungnya untuk... Dengarkan dulu, potongnya, mengambil tanganku. Aku sudah memesan tempat di warung sate dekat sini. Hanya kita berdua, makan sate ayam seperti yang selalu kita impikan. Tapi Jun, itu boros. Dengan uang itu kita bisa. Tidak ada tapi, katanya, menekan jarinya yang hangat ke bibirku. Kita perlu merayakan setiap kemenangan kecil. Ini untuk kita. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, kami makan di luar. Warung sate itu sederhana, dengan meja plastik dan kursi kayu yang sudah reot, tapi bagi kami rasanya seperti makan di restoran bintang 5. Juna memesan 2 porsi sate ayam lengkap dengan lontong, dan bahkan menambahkan 2 gelas es teh. Untuk masa depan kita, ucap Juna, mengangkat gelas es tehnya. Matanya berbinar di bawah cahaya lampu tempel warung itu. Untuk kita, balasku, tersenyum lebar. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Setelah makan malam, kami berjalan kaki pulang. Tangan kami terikat erat. Langit malam dipenuhi bintang, dan udara terasa begitu bersahabat. Din, suatu hari nanti aku akan menjadi sukses. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu, janji Juna sambil memandangku. Aku tahu kamu akan sukses, Jun. Tapi ingat, kesuksesan tidak hanya diukur dari materi. Yang terpenting kita tetap bahagia seperti sekarang. Dia mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah api ambisi yang saat itu kupikir akan membawanya ke tempat yang baik. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa kita layak mendapat yang terbaik. Saat kami tiba di apartemen kecil kami, Juna tiba-tiba berhenti di depan pintu. Tunggu sebentar, ada yang kusimpan. Dia masuk dulu, meninggalkanku di luar yang penasaran. Beberapa saat kemudian, dia membukakan pintu. Ruangan gelap, tapi ada cahaya lilin kecil dari dalam. Di atas meja rendah kami, ada sebuah cup cake kecil dengan 1 lilin yang menyala. Selamat ulang tahun, sayang, ucap Juna lembut. Aku tahu besok adalah ulang tahunmu, tapi aku tidak tahan untuk tidak merayakannya sekarang. Air mataku menetes. Aku sama sekali lupa bahwa besok adalah ulang tahunku. Jun, kamu. Tiup lilinnya, Din. Dan jangan khawatir tentang besok, aku sudah minta cuti.
Aku akan menemanimu seharian. Malam itu, di apartemen kecil kami yang sederhana, dengan cup cake seharga Rp15.000 dan cahaya lilin yang berkedip-kedip, aku merasa seperti perempuan paling berbahagia di dunia. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Tidak ada yang bisa memisahkan kami, tidak ada kesulitan finansial, tidak ada tantangan karir, tidak ada halangan apapun. Jika saja aku tahu bahwa 5 tahun kemudian, pria yang sama akan berdiri di seberang ruang sidang, memandangku dengan tatapan hampa dan berkata bahwa gajiku yang 2 juta membuatnya malu, mungkin aku akan menikmati momen itu sedikit lebih lama. Mungkin aku akan lebih menghargai setiap detik kebahagiaan sederhana yang kami miliki sebelum ambisi dan keserakahan mengubah segalanya. Perlahan tapi pasti, seperti kabut yang naik dari sungai di pagi hari, perubahan mulai menyelinap masuk ke dalam kehidupan kami. Awalnya samar, hampir tak terlihat, seperti perbedaan nuansa warna yang hanya bisa dikenali oleh mata yang paling teliti. Tapi bagi seseorang yang mengenal Juna seperti aku mengenal garis tangannya sendiri, perubahan itu menjadi semakin nyata dengan setiap minggu yang berlalu. Din, maaf ya, malam ini ada meeting lagi dengan klien dari Singapura, ucap Juna suatu malam melalui telepon. Suaranya terdengar jauh dan terburu-buru. Kamu makan malam sendiri dulu, jangan tunggu aku. Tapi Jun, ini sudah minggu ketiga kamu pulang larut malam, protesku lembut, mencoba menyembunyikan kekecewaan yang mulai mengkristal di dadaku. Aku kangen makan bersamamu. Bukan aku yang mau, Din. Ini tuntutan pekerjaan. Sebagai project leader baru, aku harus membuktikan diri. Ada nada defensif dalam suaranya yang sebelumnya tak pernah ada. Kamu kan tahu, aku melakukan ini untuk kita. Aku menarik napas dalam. Aku tahu, sayang. Tapi, janji besok kita bisa makan malam bersama. Dilihat dulu ya. Aku harus pergi, meetingnya mulai. Klik, dia sudah menutup telepon sebelum sempat kujawab. Aku berdiri sendiri di dapur kecil kami, menatap nasi dan lauk pauk yang sudah kusediakan. Suara TV yang menyala sendirian di ruang tamu tiba-tiba terasa sangat keras. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengantarkan makan malam ke kantornya. Aku membungkus nasi goreng spesial kesukaannya dengan telur mata sapi yang masih renyah di pinggirnya, plus beberapa potong sosis yang sengaja kubuat lebih banyak dari biasanya. Surprise, kataku ketika sekretarisnya mengizinkanku masuk ke ruang kerjanya. Juna terlihat terkejut, matanya melirik cepat ke arah pintu yang masih terbuka sebelum berdiri dan mendekatiku. Dinda, kenapa tidak telepon dulu? Aku mau memberi kejutan, jawabku, masih tersenyum sambil mengangkat bungkusan makanan. Aku bawa nasi goreng kesukaanmu. Dia tidak langsung mengambilnya. Sebaliknya, dia memandangku dari atas ke bawah, matanya berhenti pada jeans usang dan kaos biasa yang kupakai. Kamu seharusnya tidak perlu repot-repot. Tapi aku senang melakukannya untukmu, kataku, mulai merasa tidak nyaman. Saat itulah seorang wanita dengan gayaan bisnis yang sempurna berjalan melewati pintu kantornya. Juna, kita perlu membahas presentasi untuk besok. Oh, maaf, aku tidak tahu kamu ada tamu. Tidak apa-apa, Bu Sari. Ini istriku, Dinda, ucap Juna. Dan aku tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana nada suaranya berubah menjadi lebih formal. Dinda, ini atasanku, Bu Sari. Senang bertemu dengan Anda, kataku sambil mengulurkan tangan. Bu Sari menjabat tanganku dengan cepat. Senyumnya sempurna tapi tidak sampai ke matanya. Juna sering bercerita tentang Anda. Matanya yang tajam menyapu penampilanku dengan cepat, dan aku bisa merasakan penilaian diam-diam yang dilakukannya. Well, saya tinggalkan Anda berdua. Juna, kita lanjutkan nanti. Setelah Bu Sari pergi, Juna menghela napas. Dinda, lain kali kalau mau datang, telepon dulu ya. Aku bisa saja sedang meeting penting. Apakah kedatanganku membuatmu malu? Tanyaku langsung, hati mulai terasa sakit. Jangan lebay, Din. Ini soal profesionalisme. Dia akhirnya mengambil bungkusan makanan dari tanganku. Terima kasih untuk makanannya. Tapi kamu harus pulang sekarang. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku dipersilakan keluar dari kantornya dengan cepat, hampir seperti tamu tak diundang yang mengganggu. Di lobi,
Aku berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi dia sudah menutup pintu kantornya. Malam itu, Juna pulang lebih larat dari biasanya. Aku terbangun ketika dia membuka pintu depan. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. "Kamu masih bangun?" tanyanya saat melihatku duduk di sofa. "Aku khawatir," jawabku. "Meeting sampai larut sekali." Dia melepas jasnya dan melemparkannya ke kursi. Setelah meeting, Bu Sari mengajak tim untuk dinner. Dia bilang ini penting untuk tim building. Tim building sampai jam 2 pagi. "Jangan mulai, Dinda," ucapnya dengan nada peringatan. "Kamu tidak mengerti dinamika kantorku." Bu Sari adalah direktur. Ketika dia mengajak dinner, kita tidak bisa menolak. Aku diam, memperhatikan bagaimana matanya bersinar ketika menyebut nama Bu Sari. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya berbicara tentang wanita itu, sebuah kekaguman yang mendekati pemujaan. "Kamu sering sekali menyebut namanya akhir-akhir ini," kataku hati-hati. Dia berhenti melepas dasinya, menatapku melalui bayangan di cermin dinding. "Dia wanita yang sangat impresif, Dint. Emba dari Harvard, karir cemerlang, dan masih bisa menjaga penampilannya dengan sempurna. Setiap orang di kantor ingin menjadi seperti dia. Termasuk kamu." "Tentu saja," jawabnya tanpa ragu. "Aku ingin mencapai posisi seperti dia suatu hari nanti. Dan untuk itu, aku harus bekerja lebih keras, bergaul dengan orang-orang seperti dia." Aku pergi ke dapur untuk mengambil air minum, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menggerogoti diriku. Apakah dia memang sehebat itu? Juna mengikutiku ke dapur. Wajahnya bersemangat seperti anak kecil yang bercerita tentang pahlawan super. "Kamu tidak akan percaya, Dint. Kemarin saja, dia memimpin meeting dengan klien dari Jerman tanpa translator. Fasih berbahasa Jerman dan Inggris. Dan mobil terbarunya, Mercedes terbaru, itu benar-benar mobil impian." "Aku tidak tahu kamu tertarik dengan mobil mewah," kataku, mencoba membuatnya ingat akan nilai-nilai yang dulu kami percayai bersama. "Dulu tidak," jawabnya pendek. "Tapi sekarang aku mulai memahami bahwa ada standar hidup yang berbeda, Dinda. Standar yang harus kita capai jika ingin dianggap sukses." Dia mengambil gelas air dari tanganku dan minum dengan cepat. "Aku lelah, mau tidur. Besok ada golf dengan Bu Sari dan tim direksi. Jam 6 pagi sudah harus sampai di lapangan." "Kamu main golf sekarang?" tanyaku, semakin bingung dengan perubahan ini. "Belajar," katanya sambil berjalan menuju kamar. "Bu Sari bilang setiap eksekutif harus bisa golf. Itu bagian dari network." Aku berdiri sendiri di dapur selama beberapa menit setelahnya, mendengar suara air shower menyala di kamar mandi. Ruangan yang sama yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan asing. Aku melihat ke sekeliling, dapur sederhana kami dengan peralatan seadanya, sofa bekas yang masih kami gunakan, lukisan murah di dinding yang kami beli di pasar loak. Semuanya tiba-tiba terasa tidak cukup. Tidak cukup baik, tidak cukup mewah, tidak cukup impresif. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku mulai merasakan ketakutan yang dalam. Bukan ketakutan akan kemiskinan atau kesulitan, tapi ketakutan bahwa pria yang kucintai perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh seseorang yang asing, seseorang yang nilai-nilainya mulai berbeda dengan nilai-nilai yang dulu kami junjung bersama. Benih-benih kecemburuan dan ambisi sudah tertanam, dan aku bisa merasakannya tumbuh dengan akar-akar yang semakin dalam, mengikis fondasi cinta kami sedikit demi sedikit, seperti air yang menggerus batu, perlahan tapi pasti. 6 bulan kemudian, perubahan dalam diri Juna tidak lagi samar-samar seperti kabut, melainkan jelas dan terang bagai siang bolong. Suatu sore di hari Sabtu, aku sedang asyik menyelesaikan artikel untuk salah satu klien blog finansialku ketika Juna pulang dengan membawa setumpuk kardus besar. "Dinda, tolong bantu aku bawa ini," serunya dari depan pintu, suaranya penuh semangat yang belum pernah kudengar sejak lama. Aku segera bergegas membantunya. "Apa ini, Jun? Kok banyak sekali?" Dia meletakkan kardus di lantai ruang tamu dengan wajah berseri-seri. "Ini adalah awal baru untuk kita, sayang." Dengan gerakan penuh antusias, dia membuka kardus pertama yang berisi setelan jas bermerek dengan label harga yang masih tergantung. "Ini untuk meeting penting dengan klien internasional."
Aku mengambil label harganya. Mata ini hampir tidak percaya. Jun, satu setelan ini harganya setara dengan 3 bulan belanja kita. Apakah ini bijaksana? Dia mengambil setelan itu dariku. Wajahnya sedikit merengut. Dinda, kamu tidak mengerti. Di dunia korporat, penampilan adalah segalanya. Aku tidak bisa lagi memakai jas-jas lama yang membuatku terlihat seperti salesman door to door. Tapi itu baru permulaan. Kardus berikutnya berisi sepatu kulit Italia, arloji Swiss, dan berbagai aksesori mahal lainnya. Ruang tamu kami yang sederhana tiba-tiba dipenuhi dengan kemewahan yang terasa asing dan tidak sesuai. Minggu depan ada pengumuman promosi jabatan, ucap Juna bangga sambil mencoba arloji barunya. Bu Sari sudah memberi hint bahwa posisi senior manager akan jadi milikku. Itu hebat, Jun, kataku mencoba bersemangat, meski ada kegelisahan di hatiku. Tapi apakah kita perlu menghabiskan uang sebanyak ini sebelum promosi itu resmi? Dia menghela napas, seperti kesal dengan pertanyaanku. Ini investasi, Dinda. Orang-orang di kantor memperhatikan setiap detail. Jika aku terlihat sukses, mereka akan memperlakukan aku sebagai orang sukses. Malam itu, saat kami seharusnya merayakan dengan makan malam sederhana, Juna justru mengajakku ke restoran mewah yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh kami untuk mengunjunginya. Jun, tempatnya sangat mewah. Bisikku gelisah saat pelayan membawa kami ke meja. Apa kita tidak bisa merayakannya di warung sate seperti dulu? Dinda, sudahlah, jawabnya sambil mengambil menu. Kita harus membiasakan diri dengan gaya hidup seperti ini. Lihat sekeliling, ini adalah tempat para eksekutif makan. Sepanjang makan malam, Juna terus berbicara tentang rencana-rencananya. Dengan posisi baru ini, gajiku akan naik signifikan. Bu Sari bilang dalam setahun aku bisa menjadi direktur jika kinerjaku bagus. Aku senang untukmu, Jun. Tapi ingat, kita dulu bahagia bahkan tanpa semua ini. Dia menyentuh tanganku, tapi rasanya berbeda. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu, Din. Sun, kita akan pindah dari apartemen kecil ini. Aku sudah lihat beberapa unit di kawasan Menteng. Apa? Tapi Jun, biaya hidup di sana sangat tinggi. Dan aku rasa apartemen kita sekarang cukup nyaman. Kamu tidak mengerti, ucapnya, dan nada itu kembali. Nada yang membuatku merasa kecil dan tidak mengerti. Lingkungan menentukan prestise. Aku tidak bisa terus tinggal di sini jika ingin dianggap serius di dunia bisnis. 2 minggu kemudian, promosinya resmi diumumkan. Juna kini menjadi senior manager, dengan gaji yang memang meningkat drastis. Tapi bersamaan dengan itu, perubahan dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Suatu malam, dia pulang dengan mobil baru, SUV mewah yang membuat tetangga-tetangga kami melongok. Jun, mobil kita yang lama masih bagus. Kenapa harus beli yang baru? Protesku saat dia memarkir mobil berkilau itu di depan apartemen kami yang sederhana. Ini kebutuhan, Dinda. Aku harus menjemput klien-klien penting. Tidak mungkin menggunakan mobil tua yang AC-nya sering mati. Tapi yang paling menyakitkan adalah perubahan caranya memandang pekerjaanku. Suatu sore, aku dengan bangga menunjukkan artikel yang baru saja terbit di majalah finansial ternama. Lihat, Jun. Tulisanku tentang investasi emas digital dimuat di halaman utama. Dia hanya melirik sekilas, lalu kembali ke laptopnya. Bagus, sayang. Tapi kapan kamu akan mencari pekerjaan yang benar-benar menghasilkan? Menulis artikel begini memang menyenangkan, tapi tidak akan membuat kita kaya. Kalimat itu membuatku terpana. Aku mencintai pekerjaanku, Jun. Dan ini bukan sekadar menulis artikel begini. Ini adalah pasionku. Dia menutup laptopnya dengan agak keras. Passion tidak membayar tagihan, Dinda. Lihat diriku. Dengan posisi dan gaji baru ini, kita bisa memiliki hidup yang lebih baik. Kamu harus realistis. Aku realistis, Jun. Aku bahagia dengan pekerjaanku, dan penghasilanku cukup untuk kebutuhan pribadiku. Kebutuhan pribadi? Dia mengangkat alis. Dinda, kita sudah bukan mahasiswa lagi. Hidup ini lebih dari sekadar cukup untuk kebutuhan pribadi. Puncaknya adalah ketika dia mulai menyinggung soal penampilanku. Din,
Mungkin kamu harus memperhatikan penampilanmu sedikit. Aku ada dinner dengan tim direksi besok, dan istri-istri mereka mereka selalu terlihat sempurna. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa maksudmu, Jun? Kamu malu dengan penampilanku? Bukan malu, tapi kamu harus memahami bahwa penampilan itu penting. Lihat Busari, dia selalu tampil sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang diharapkan dari pasangan seorang eksekutif. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur dengan perasaan hancur. Pria yang dulu bangga dengan tulisanku, yang dulu mengatakan bahwa kecerdasan dan passionku adalah hal paling menarik dariku, kini membandingkanku dengan wanita lain dan menemukanku kurang. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa passionku dalam menulis tentang finansial telah membawaku pada peluang yang bahkan tidak pernah dia impikan. Blog finansial yang kukelola diam-diam sudah mulai menghasilkan pendapatan yang signifikan dari program afiliate dan advertiser. Tapi melihat perubahan sikapnya, sesuatu dalam diriku memutuskan untuk menyimpannya untuk diriku sendiri, setidaknya untuk sementara. Setiap kenaikan jabatan Juna sepertinya tidak hanya membawanya naik tangga karir, tetapi juga menjauhkannya dari nilai-nilai yang dulu kami percayai bersama. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan pernah bisa mengikuti laju perubahannya? Atau apakah suatu hari nanti dia akan meninggalkanku di belakang, terpesona oleh gemerlap dunia barunya yang tidak lagi ada tempat untuk perempuan sederhana sepertiku? Udara di ruang makan kami terasa semakin menebal dengan ketegangan yang tak terucapkan selama berminggu-minggu. Hari itu seharusnya spesial, ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku telah menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Lilin-lilin aromaterapi, taplak meja favoritnya, dan masakan rumahan lengkap yang kuhabiskan seharian menyiapkannya. Bahkan, dengan penghasilan tambahan dari blogku yang semakin berkembang, aku membeli kemeja baru yang kukira akan disukainya. Tapi ketika Juna pulang, wajahnya sudah memancarkan kesibukan dan kelelahan yang menjadi ekspresi tetapnya belakangan ini. "Selamat ulang tahun pernikahan kita, sayang," sambutku dengan pelukan saat dia masuk. Dia membalas pelukanku dengan cepat, hampir terburu-buru. "Maaf Din, aku lupa hari ini anniversary kita. Meeting dengan klien dari Jepang berlarut-larut." "Tidak apa-apa, aku mengerti." Kubimbing dia ke meja makan. "Aku masak semua makanan favoritmu." Dia duduk, matanya masih terpaku pada ponselnya. "Sebentar, aku harus baca email dulu dari Busari. Dia ingin laporan proyek besok pagi." Kami mulai makan dalam keheningan yang canggung. Aku memperhatikannya, cara makannya yang sekarang lebih halus, caranya memegang sendok yang berbeda. Semuanya terasa seperti aku sedang makan dengan orang asing. "Jun, ada yang ingin kubicarakan." Mulaku, mencoba memecahkan kebekuan. "Dinda, nanti saja ya. Aku capek sekali hari ini. Tapi ini penting." Aku menarik napas dalam. Aku merasa kita semakin jarang berkomunikasi. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan, dan ketika di rumah, pikiranmu masih di kantor. Dia meletakkan sendoknya, wajahnya mulai menunjukkan iritasi. "Kamu tahu betapa pentingnya periode ini untuk karirku. Aku sedang dalam pertimbangan untuk promosi menjadi direktur. Apa kamu tidak bisa lebih suportif?" "Aku selalu mendukungmu, Jun. Tapi hubungan kita juga penting. Terakhir kali kita menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan pekerjaan kapan?" "Dinda, dunia tidak berputar hanya sekitar kita berdua. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kupikul. Lihat Busari, dia bisa menyeimbangkan semuanya dengan sempurna." Sekali lagi nama itu. Selalu nama itu. Aku bukan Busari, Jun. Aku adalah istrimu yang mencintaimu apa adanya. Dan aku hanya meminta perhatianmu yang tulus, bukan sisa-sisa waktumu yang sudah habis untuk pekerjaan. Dia berdiri, wajahnya memerah. "Kalau kamu ingin perhatian penuh, mungkin kamu harus menjadi perempuan yang lebih menarik. Lihat dirimu, Dinda. Masih dengan pekerjaan recehanmu, masih puas dengan gaji 2 juta sebulan, masih dengan penampilan yang biasa-biasa saja." Aku tercekat, tidak percaya dengan apa yang baru saja diucapkannya. Apa yang kau katakan?" "Kamu dengar baik-baik, Dinda. Aku malu. Malu punya istri dengan gaji 2 juta.
Bahkan asistenku saja penghasilannya 5 kali lipat darimu. Dunia sekelilingku seakan berhenti. Kata-katanya seperti pukulan bertubi-tubi yang menghancurkan setiap inci harga diriku. Jun, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Kau tahu betapa berartinya pekerjaanku bagiku. Pekerjaan? Hardiknya tertawa sinis. Menulis artikel dan mengelola media sosial UKM kecil itu bukan pekerjaan, Dinda. Itu hobi. Dan hobimu itu membuatku malu. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kutahan. Jadi selama ini, kau malu denganku? Ya, aku malu setiap kali ada acara kantor dan harus membuat alasan mengapa isteriku tidak bisa hadir. Aku malu ketika kolega-kolega bertanya tentang pekerjaan isteriku dan aku harus menjawab bahwa kamu hanya content writer. Aku butuh pasangan yang selevel, yang bisa membanggakanku, bukan seseorang yang puas dengan kehidupan mediocre. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Pria yang dulu bersumpah mencintaiku apa adanya, kini memandangku dengan jijik karena pekerjaan yang justru membuatku bahagia. Jadi, apa yang kau inginkan, Jun? Suaraku bergetar. Aku ingin kita berpisah, ucapnya tanpa ragu, dingin, seperti sedang membacakan laporan bisnis. Aku butuh perempuan yang bisa mengimbangiku, yang memahami dunia yang kujalani sekarang. Bukan seseorang yang hanya puas dengan sisa-sisa kehidupan. Aku berdiri, tubuhku gemetar, tapi suaraku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Kalau itu yang kau inginkan, baiklah. Dia terkejut dengan responku, seolah mengharapkan perlawanan atau tangisan. Kamu setuju? Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal dengan seseorang yang membuatmu malu, kataku, memandangnya untuk terakhir kalinya sebagai suamiku. Tapi ketahuilah, Jun, kesuksesan sejati bukan diukur dari gaji atau jabatan, tapi dari kemampuan untuk tetap menjadi manusia yang baik dan menghargai orang lain. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang makan, di antara lilin-lilin yang masih berkedip dan makanan yang tak tersentuh. Di kamar, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku menangis. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena kehilangan ilusi tentang pria yang kukira ku kenal. Dan dalam kesedihanku, sebuah tekad mulai tumbuh. Tekad untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan harga diriku karena pilihan hidupku. Malam itu, saat air mata masih membasahi pipiku, aku membuka laptop dan bekerja lebih giat dari sebelumnya. Setiap tetes air mata yang jatuh seolah menyirami benih tekad yang akan segera tumbuh menjadi pohon kekuatan yang tak tergoyahkan. Kata-katanya melukaiku, tapi tidak menghancurkanku. Justru, luka itu menjadi pengingat bahwa harga diriku tidak boleh bergantung pada pengakuan siapapun, bahkan orang yang paling kucintai sekalipun. Pagi setelah ulang tahun pernikahan kami yang keempat, matahari terbit dengan sinar yang kejam, seolah menertawakan kehancuran yang terjadi di dalam apartemen kecil kami. Aku bangun dengan mata bengkak dan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Suara dari dapur memberitahuku bahwa Juna sudah bangun, tapi tidak ada aroma kopi pagi seperti biasanya, hanya keheningan yang tebal dan tidak nyaman. Aku memaksakan diri untuk keluar kamar, menemukan Juna sedang duduk di meja makan dengan 2 gelas kopi yang sudah dingin. Dia terlihat seperti tidak tidur semalaman, tapi tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya ketegangan yang memenuhi ruangan. Dinda, kita perlu membicarakan hal ini dengan kepala dingin, ucapnya tanpa basa-basi. Suaranya datar dan profesional, seperti sedang memimpin rapat bisnis. Aku duduk di seberangnya, tangan melingkari gelas kopi yang dingin. Apalagi yang perlu dibicarakan, Jun? Kau sudah sangat jelas dengan perasaanmu semalam. Dengar, aku mungkin agak keras kemarin, katanya, tapi matanya tidak menunjukkan penyesalan. Tapi intinya tetap sama. Kita sudah berubah menjadi orang yang berbeda. Dan pernikahan kita tidak lagi berjalan ke arah yang sama. Arah yang kau inginkan, maksudmu? Sahutku, mencoba menjaga suaraku tetap stabil. Dinda, lihat fakta saja. Dia menyenderkan kursinya ke belakang, gestur yang sering kulihat dilakukannya dalam meeting penting. Aku sekarang senior manager dengan jenjang karir yang jelas. Gajiku sudah 10 kali lipat dari saat kita menikah. Sedangkan kamu... Dia berhenti sejenak, matanya menyapu tubuhku. Masih dengan pekerjaan yang sama, dengan penghasilan yang sama,
dengan kehidupan yang sama. Dan menurutmu itu salah? Tanyaku, merasakan sakit yang dalam di dada. Karena aku memilih untuk tetap setia pada passionku, karena aku menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bukan salah, Dinda, tapi tidak cukup. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Aku butuh partner yang bisa mengimbangi ritmeku, yang bisa menghadiri gala dinner tanpa merasa tidak nyaman, yang bisa berdiskusi tentang strategi bisnis level tinggi, yang tidak merasa puas hanya dengan menulis artikel untuk media kecil. Setiap katanya seperti paku yang menancap lebih dalam ke hati yang sudah terluka. Jadi selama 4 tahun pernikahan kita, ucapku perlahan, ternyata yang kau cari adalah partner bisnis, bukan istri. Jangan dramatis, Dinda. Dalam dunia yang kujalani sekarang, istri adalah representasi dari suaminya. Dan aku butuh representasi yang tepat. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang masih tersisa. Kalau begitu, apa rencanamu? Dengan segala hormat, aku ingin kita bercerai. Kalimat itu diucapkannya dengan tenang, seperti sudah diulang-ulang di depan cermin. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Prosesnya akan cepat, terutama karena kita tidak memiliki anak. Tiba-tiba, apartemen yang selama ini terasa hangat dan nyaman, berubah menjadi ruangan yang asing dan dingin. Setiap sudut yang dulu penuh dengan kenangan indah, sekarang terasa seperti mengejekku. Dan bagaimana dengan harta Gonogini? Tanyaku, meski sebenarnya tidak tertarik dengan hartanya. Dia berhenti berjalan, wajahnya sedikit tegang. Aku rasa itu akan menjadi pembahasan yang cukup rumit. Tapi pengacaraku akan mengurus semuanya. Yang penting, kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Dengan baik-baik, gumamku, hampir tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Jun, tidak adakah sedikitpun penyesalan dalam hatimu? Tidak adakah kenangan indah yang bisa menyelamatkan pernikahan kita? Dia diam sebentar, menatap jendela seperti mencari jawaban di balik kaca. Kenangan indah tidak bisa membayar tagihan masa depan, Dinda. Cinta tidak bisa mengisi kekosongan ketika dua orang sudah tidak sejalan lagi. Aku mengangguk perlahan, akhirnya memahami bahwa pria yang kuhadapi sekarang benar-benar berbeda dengan Juna yang kukenal dulu. Ambisinya telah mengubahnya menjadi manusia yang hanya melihat segala sesuatu dari nilai materi dan prestise. Baik, kataku akhirnya. Suaraku jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Aku setuju untuk bercerai. Dia terkejut, seolah mengharapkan perlawanan. Kamu tidak akan berusaha mempertahankan pernikahan kita. Bagaimana caranya mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ada? Jun? Tanyaku, merasa lelah secara mental. Aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku lagi. Dan aku tidak mau menjadi istri yang hanya membuat suaminya malu. Dinda, ini bukan tentang... Tidak, Jun, potongku dengan tegas. Ini memang tentang itu. Kau malu dengan gajiku, malu dengan pekerjaanku, malu dengan hidupku. Dan aku tidak akan memaksamu untuk hidup dengan rasa malu. Aku berdiri, merasa perlu mengakhiri percakapan yang menyakitkan ini. Aku akan pindah hari ini. Kau bisa tinggal di apartemen ini. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Dinda, tunggu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Jun. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku doakan kau menemukan kebahagiaan yang kau cari. Di dalam kamar, dengan hati yang hancur, aku mulai mengemasi barang-barangku. Setiap baju, setiap buku, setiap kenangan yang kumasukkan ke dalam koper terasa seperti mengiris hati. Tapi di balik kesedihan yang mendalam, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah kekuatan baru, sebuah tekad untuk membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak pernah bisa diukur dari angka di slip gaji. Dan saat aku menutup koperku, aku tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baruku, sebuah perjalanan di mana aku akan belajar untuk berdiri sendiri, tanpa perlu pengakuan dari siapapun, termasuk dari pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku selamanya. Minggu-minggu setelah keputusan perceraian, seperti berjalan dalam kabut. Aku menyewa sebuah studio apartemen kecil tidak jauh dari tempat tinggal kami sebelumnya. Tempat yang sederhana namun cukup untuk menyembuhkan luka dan memulai kembali. Sofia,
sahabatku sejak kuliah, adalah satu-satunya orang yang tahu seluruh kebenaran dan dengan setia membantuku pindah. Dinda, kamu yakin tidak ingin memberitahunya tentang kamu tahu? Bisik Sofia suatu sore sambil membantuku menyusun buku-buku di rak baru. Matanya penuh keprihatinan. Tidak, Sof. Biarkan dia berpikir apa yang dia mau. Jawabku sambil membuka laptop. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Ini waktunya untuk membangun kembali diriku. Studio apartemenku yang baru perlahan berubah menjadi markas kerjaku. Di satu sudut, ada meja kerja besar dengan 3 monitor yang terhubung dengan laptop utama. Sarana kerjaku untuk mengelola 3 blog finansial yang semakin populer. Di sudut lainnya, tumpukan dokumen dan modul untuk kursus online yang baru saja kulihat tentang investasi cryptocurrency. Sofia menghela napas. Aku tidak bisa percaya Juna bersikap seperti itu. Padahal dulu dia yang selalu membanggakan kecerdasanmu. Orang berubah, Sof. Aku tersenyum getir. Dan terkadang, perubahan itu membuka mata kita pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan fokus mengembangkan bisnis onlineku. Dengan waktu dan energi yang tidak lagi terbagi untuk urusan rumah tangga dengan Juna, produktivitasku melonjak drastis. Aplikasi bank di ponselku terus menunjukkan notifikasi transfer yang masuk, dari advertiser, program afiliate, hingga honor sebagai pembicara tamu di webinar-webinar finansial. Suatu pagi, teleponku berdering. Bu Dinda, ini dari platform Financially Independent. Kami ingin menawarkan kontrak eksklusif untuk konten Anda selama 1 tahun dengan nilai 500 juta rupiah. Aku hampir tersedak air mineral yang sedang kuminum. 500 juta? Untuk 1 tahun? Ya, Bu. Dan itu belum termasuk bonus berdasarkan traffic. Blog Anda menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif. Saat menutup telepon, tanganku gemetar. Ini adalah tawaran terbesar yang pernah kuterima. Tanpa berpikir panjang, kuterima tawaran itu. Dalam 1 hari saja, pendapatanku sudah melampaui gaji setahun Juna. Beberapa hari kemudian, email lain masuk dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka di Silicon Valley. Mereka ingin aku menjadi konsultan konten finansial untuk pasar Asia Tenggara, dengan bayaran dalam dolar AS. Sofia yang kebetulan sedang berkunjung terbelalak melihat tawaran itu. Dinda, ini gila. Penghasilanmu dalam sebulan bisa melebihi kekayaan Juna selama setahun. Jangan terlalu excited, Sof, kataku sambil tersenyum. Ini semua masih baru. Aku harus tetap rendah hati. Tapi Sofia menggeleng-gelengkan kepala. Kamu harus memberitahu Juna. Dia perlu tahu bahwa dia telah melepas mutiara yang sangat berharga. Tidak, jawabku tegas. Biarkan proses perceraian berjalan seperti yang dia harapkan. Biarkan dia berpikir bahwa aku hanya istri berpenghasilan 2 juta yang ditinggalkannya. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Sementara itu, dari beberapa teman yang masih berhubungan dengan lingkungan kantor Juna, kudengar kabar bahwa dia sedang sibuk menyiapkan dokumen untuk sidang perceraian. Dia dan pengacaranya konon sangat yakin bahwa aku akan memperebutkan harta Gonogini, mobil barunya, apartemen yang baru saja dibeli, deposito, dan berbagai investasi lainnya. Dia bahkan menyewa auditor untuk memastikan tidak ada aset yang tersembunyi. Lapor seorang teman yang kebetulan bekerja di perusahaan yang sama dengan Juna. Katanya dia tidak ingin kamu mendapat bagian lebih dari yang seharusnya. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Andai mereka tahu bahwa nilai kontrak-kontrak yang baru kuterima saja sudah melebihi seluruh kekayaan Juna. Malam sebelum sidang pertama, Sofia datang dengan membawa makanan dan wine. Untuk merayakan akhir dari babak lama dan awal babak baru, katanya sambil menuangkan wine ke dalam gelas. Sebenarnya, aku agak gugup untuk sidang besok, aku mengakui sambil mengecup anggur. Gugup? Dengan segala kekuatan dan kesuksesan yang sekarang kau miliki. Sofia tertawa. Dinda, kau adalah perempuan paling kuat yang aku kenal. Kau membangun kerajaan finansial dari nol, sendirian, sambil menghadapi pengkhianatan dari suamimu sendiri. Dia benar. Saat kulihat ke sekeliling studio apartemenku yang sekarang berubah menjadi kantor yang efisien, dengan komputer high-end, peralatan streaming profesional untuk webinar,
dan dokumen-dokumen kerjasama dengan perusahaan internasional, aku menyadari bahwa aku sudah bukan lagi Dinda yang dulu. Aku hanya ingin melalui sidang ini dengan bermartabat, kataku. Tidak perlu adu mulut, tidak perlu mempermalukan siapapun. Tapi kau akan memberitahunya tentang semua ini, kan? Tanya Sofia penuh harap. Aku akan memilih waktu yang tepat, jawabku misterius. Biarkan dia dan pengacaranya selesai dengan drama mereka terlebih dahulu. Malam itu, setelah Sofia pulang, aku berdiri di balkon kecil studio apartemenku. Udara malam terasa berbeda, lebih segar, lebih penuh harapan. Di kejauhan, aku bisa melihat lampu-lampu kota yang dulu kusaksikan bersama Juna dari balkon apartemen kami yang kecil. Sekarang, aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, baik secara harfiah maupun metaforis. Dan besok, di ruang sidang, aku akan membuktikan bahwa nilai seorang perempuan tidak pernah terletak pada gajinya, tetapi pada karakternya, kekuatannya, dan kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan. Aku mungkin akan memasuki ruang sidang sebagai istri yang hanya berpenghasilan 2 juta, tapi aku akan keluar sebagai perempuan yang sepenuhnya merdeka, secara finansial, emosional, dan spiritual. Dan untuk Juna, well, kadang karma tidak perlu dijalankan. Kebenaran saja sudah cukup menjadi pelajaran yang paling berharga. Pagi itu, udara di pengadilan terasa begitu kental dengan ketegangan. Aku tiba tepat waktu, mengenakan setelan sederhana namun elegan yang kubeli dengan uang hasil kerjaku sendiri. Sofia menemani, duduk di bangku penonton dengan ekspresi mendukung sekaligus cemas. Masuk ke ruang sidang, jantungku berdebar kencang. Di sana, di seberang ruangan, Juna sudah duduk dengan postur tubuh yang percaya diri. Dia mengenakan setelan bisnis termahal yang pernah kubeli untuknya. Ironis sekali. Di sampingnya, seorang pengacara berpenampilan tajam dengan koper kulit mengilap sedang membuka map berisi dokumen. Dinda, tenang, bisik Sofia sebelum aku memasuki ruangan. Kau yang memegang semua kartu truf di sini. Hakim memasuki ruangan dan sidang pun dimulai. Proses diawali dengan formalitas. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari pengacara Juna. Yang mulia, pengacara Juna mulai dengan suara lantang yang penuh keyakinan. Klien saya, Bapak Juna, telah dengan jujur dan transparan menyampaikan seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan. Ini termasuk 1 unit mobil SUV Mercedes terbaru, 1 unit apartemen di kawasan Menteng, deposito senilai 2 miliar rupiah, serta berbagai investasi lainnya. Dia kemudian menatapku dengan pandangan merendahkan. Sementara itu, pihak istri, Ibu Dinda, berdasarkan dokumen yang kami terima, hanya memiliki penghasilan tetap sekitar 2 juta rupiah per bulan dari pekerjaannya sebagai content writer. Juna duduk dengan senyum tipis, matanya berbinar dengan kemenangan. Aku bisa membaca pikirannya. Dia mengira aku akan merengek meminta bagian dari kekayaannya. Yang mulia, pengacara itu melanjutkan, mengingat perbedaan kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan aset selama perkawinan, kami mengusulkan pembagian yang proporsional. Hakim kemudian menoleh kepadaku. Ibu Dinda, apa tanggapan Anda mengenai pemaparan dari pihak suami? Aku menarik napas dalam. Yang mulia, untuk saat ini, saya tidak memiliki tanggapan khusus mengenai pembagian harta. Saya ingin mendengar seluruh paparan dari pihak suami terlebih dahulu. Ekspresi Juna berubah menjadi bingung. Dia jelas mengharapkan perlawanan atau setidaknya protes dariku. Pengacara Juna langsung melanjutkan dengan semangat baru. Klien saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan posisinya sebagai senior manajer di perusahaan multinasional, dengan gaji yang mencapai ratusan juta per bulan, sudah selayaknya jika aset-aset tersebut dianggap sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Sofia di bangku penonton menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya mencerminkan kemarahan yang dipendam. Selain itu, pengacara itu melanjutkan sambil mengeluarkan dokumen lain. Kami memiliki bukti bahwa Ibu Dinda tidak pernah hadir dalam acara-acara penting perusahaan yang membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian istri terhadap perkembangan karir suami. Aku hampir tersedak mendengar klaim itu. Ketidakpedulian? Aku yang selalu menawarkan untuk datang, tapi dialah yang selalu menolak dengan alasan aku akan merasa tidak nyaman. Yang mulia, sela pengacara Juna lagi, kami rasa sudah jelas bahwa kontribusi pihak istri dalam membangun aset bersama sangat minim. Karena itu,
Kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan hal ini dalam pembagian harta Gonogini. Hakim mencatat sesuatu, lalu menatapku lagi. Ibu Dinda, apakah Anda memiliki bukti atau pernyataan lain yang ingin disampaikan? Tidak untuk saat ini, Yang Mulia, jawabku tenang. Saya hanya ingin proses ini berjalan dengan jujur dan adil. Juna tidak bisa menahan diri lagi. Dinda, apa maksudmu? Bisiknya keras dari seberang ruangan. Kau tidak akan memperjuangkan apa-apa. Pengacaranya segera menenangkannya. Sidang pertama berakhir dengan penjadwalan sidang berikutnya untuk pembagian harta. Saat keluar dari ruang sidang, Juna menyusulku. Dinda, kita perlu bicara, katanya, wajahnya menunjukkan kebingungan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak membela dirimu? Aku berbalik, menatapnya dengan tenang. Apa yang harus kubela, Jun? Kau dan pengacaramu sudah memaparkan segala sesuatu dengan sangat jelas. Tapi, kau tidak akan mendapatkan apa-apa dengan sikapmu seperti ini. Apakah itu yang kau khawatirkan? Bahwa aku akan mendapatkan bagian dari hartamu? Tanyaku, sedikit tersenyum. Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tenang saja, Jun, kataku sambil berbalik. Aku tidak berminat memperebutkan harta yang kau anggap begitu berharga itu. Saat aku berjalan meninggalkannya, aku bisa merasakan tatapan bingungnya di punggungku. Sofia yang menyusul dari belakang memegang pundakku. Dia benar-benar tidak tahu, ya? Bisiknya. Tidak, dan biarlah seperti itu untuk sementara, jawabku. Biarkan dia merasakan kemenangan kecil ini sebelum semuanya runtuh di hadapannya. Di dalam taksi yang membawa kami pulang, Sofia tertawa geli. Kau lihat wajahnya ketika kau tidak melawan? Dia seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Aku hanya memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri, jawabku sambil melihat keluar jendela. Di sidang berikutnya, dia akan belajar bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas, dan bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari slip gajinya. Malam itu, sambil bekerja pada salah satu blog finansialku yang semakin populer, aku tersenyum. Sidang pertama mungkin tampak seperti kekalahan bagiku di mata Juna, tapi sebenarnya itu adalah langkah strategis pertama dalam permainan yang bahkan tidak disadarinya sedang kami mainkan. Dan yang terpenting, aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa melalui semua ini dengan martabat dan kekuatan yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Setelah sidang pertama, Sofia bersikeras mengajakku makan malam di restoran favorit kami dekat studio apartemenku. Suasana di restoran yang hangat dan akrab kontras dengan dinginnya ruang sidang yang baru saja kami tinggalkan. Aku tidak percaya dengan kelakuan Juna di dalam sana. Sofia menggeleng-gelengkan kepala sambil menyeruput wine. Dia dan pengacaranya itu bertindak seolah-olah kau adalah pengemis yang akan meminta-minta harta darinya. Aku mengambil sesuap salad, mencoba tetap tenang. Mereka hanya memainkan peran sesuai dengan skenario yang mereka buat. Sof. Dalam pikiran mereka, aku adalah istri yang tidak berkontribusi dan sekarang ingin mendapat bagian dari kesuksesan Juna. Tapi itu tidak adil. Kau yang membantunya melalui masa-masa sulit. Kau yang mendukungnya saat dia masih karyawan biasa. Dan sekarang ketika dia sukses, dia melupakan semua itu. Itu yang membuatku paling sakit. Aku mengakui, menaruh garpuku. Bukan soal uang atau harta, tapi pengingkaran terhadap segala perjuangan kita bersama. Sofia mendekatkan kursinya. Suaranya berubah menjadi lebih serius. Dinda, kapan kau akan memberitahunya tentang semuanya? Tentang bisnismu yang sukses, tentang penghasilanmu yang jauh melampaui imajinasinya. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkedip. Aku sudah memutuskan untuk tidak secara aktif memberitahunya. Biarkan proses hukum berjalan seperti yang dia rencanakan. Tapi jika ada saat yang tepat di sidang berikutnya, mungkin aku akan membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya. Tapi kenapa menunggu? Lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Dia pantas mengetahui kebenaran bahwa dia telah kehilangan perempuan yang sebenarnya adalah harta karun. Aku punya alasan, Sof, jawabku sambil mengambil dokumen dari tas kerjaku. Lihat ini. Sofia mengambil dokumen itu, matanya membesar. Ini laporan keuangan blog finansialmu bulan lalu?
Penghasilan bersih 3,2 miliar? Dinda, ini gila. Tepatnya, kataku sambil tersenyum. Dan ini adalah tawaran kerjasama baru dari perusahaan venture capital di Singapura. Mereka ingin membeli 30% saham di platform edukasi investasiku dengan valuasi 150 miliar rupiah. Sofia terbatuk-batuk hampir menumpahkan wine-nya. Serius? Tapi, kenapa kau tidak menggunakan ini di sidang? Ini akan membungkam Juna dan pengacaranya yang sombong itu. Karena ini bukan tentang dia lagi. Sof, jelasku dengan lembut. Ini tentang aku. Aku tidak perlu membuktikan apapun padanya. Jika kebenaran ini terungkap, biarlah itu terjadi karena memang sudah waktunya, bukan karena aku ingin membalas dendam. Sofia menghela napas panjang. Aku mengagumi kesabaranmu, Dinda. Kalau aku jadi kamu, mungkin sudah kuhampar semua bukti ini di meja sidang hari ini. Dan apa yang akan kau dapatkan? Tanyaku. Kepuasan sesaat? Melihat wajahnya yang terkejut? Itu tidak sebanding dengan martabat yang harus kukorbankan dengan turun ke levelnya. Pelayan membawakan hidangan utama kami, dan kami makan dalam keheningan sejenak. Sofia tampak sedang memproses segala informasi yang kiberikan. Jadi apa rencanamu untuk sidang berikutnya? Tanyanya akhirnya. Aku akan membiarkan mereka menyelesaikan seluruh drama mereka. Biarkan Juna dan pengacaranya memaparkan semua prestasi dan kontribusi mereka. Dan ketika mereka sudah selesai, barulah jika diperlukan, aku akan menyampaikan posisiku yang sebenarnya. Tapi kamu berisiko hakim akan memutuskan pembagian harta berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi percayalah, Sof, aku sudah berkonsultasi dengan pengacaraku sendiri. Secara diam-diam tentu saja. Dia bilang selama aku tidak menuntut harta Gonogini, tidak ada yang bisa memaksaku menerimanya. Sofia menatapku dengan takjub. Jadi sebenarnya, kau membiarkan Juna berpikir bahwa dialah yang menang, padahal kau sengaja memberinya kemenangan kosong. Kau mulai memahaminya, jawabku sambil tersenyum. Setelah makan malam, kami berjalan kaki kembali ke apartemenku. Udara malam terasa segar, dan untuk pertama kalinya sejak proses perceraian ini dimulai, aku merasa damai. Sof, terima kasih sudah selalu ada untukku, kataku sambil memeluknya di depan pintu. Dinda, kau adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Melihatmu melalui semua ini dengan begitu anggun membuatku sangat bangga. Malam itu, sebelum tidur, aku memeriksa email dan menemukan kabar baik lainnya. Sebuah media finansial internasional ingin mewawancaraiku sebagai salah satu wanita inspiratif di bidang fintech Asia Tenggara. Aku menerima tawaran itu dengan senyuman. Berbaring di tempat tidur, aku merenung. Mungkin Sofia benar. Aku bisa saja mengakhiri semua ini dengan cepat dengan menunjukkan kartu trufku. Tapi ada pelajaran yang lebih dalam yang ingin kuberikan, bukan hanya untuk Juna, tetapi untuk diriku sendiri. Bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk memilih pertempuran kita sendiri. Bahwa martabat tidak harus dikorbankan untuk kemenangan. Dan bahwa kadang-kadang, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa melepaskan tanpa kebencian, meskipun hati masih terluka. Esok hari akan membawa tantangan baru, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap menghadapinya. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tetapi sebagai Dinda, perempuan yang telah menemukan kekuatannya sendiri dan tidak takut untuk berdiri sendiri. Beberapa hari setelah sidang pertama, aku mulai menerima laporan dari berbagai sumber tentang perubahan drastis dalam kehidupan Juna. Rupanya, keyakinannya bahwa perceraian akan berlangsung mudah dan cepat telah membuatnya semakin berani menunjukkan kehidupan barunya. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan materi untuk webinar internasional, teleponku berdering. Itu adalah Sari, teman lama yang kebetulan bekerja di gedung yang sama dengan Juna. Dinda, maaf mengganggu, tapi ada sesuatu yang harus kusampaikan. Suara Sari terdengar serius. Aku melihat Juna akhir-akhir ini selalu bersama seorang wanita muda. Mereka terlihat akrab sekali, makan siang bersama hampir setiap hari. Aku menarik napas dalam. Mungkin itu koleganya. Sar, Juna memang punya banyak meeting bisnis. Meeting bisnis. Sari terdengar tidak percaya. Dinda,
Aku melihat mereka berdua berpegangan tangan di lobi. Dan kemarin, aku melihat mereka bersama di showroom mobil mewah. Mereka sedang memilih mobil baru untuk wanita itu. Perasaan sedih menyelimutiku, tapi bukan karena kecemburuan. Lebih karena kenyataan bahwa pernikahan kami ternyata sudah lama tidak berarti baginya. Terima kasih sudah memberitahuku, Sar. Tapi sebenarnya, itu sudah bukan urusanku lagi. Dinda, kau baik sekali. Kalau aku jadi kamu, sudah kupukul dia dengan bukti penghasilanmu yang selangit itu. Aku hanya bisa tersenyum getar. Beberapa hari kemudian, bukti-bukti lain mulai berdatangan. Seorang teman mengirimiku foto Juna dan wanita itu, yang ternyata adalah juniornya di kantor, bernama Maya, sedang berbelanja di mall mewah. Di foto lain, mereka terlihat intim di sebuah kafe. Yang paling mengejutkan adalah ketika aku menerima telepon dari agen properti yang kebetulan adalah klien blok finansialku. Bu Dinda, maaf mengganggu. Kami sedang menangani pembelian sebuah penthouse oleh Bapak Juna. Karena kami tahu hubungan Anda, kami pikir perlu mengkonfirmasi. Penthouse? Tanyaku, terkejut. Iya, di kawasan super elit. Harganya sekitar 20 miliar. Katanya untuk investasi, tapi dari dokumen yang kami terima, ada nama lain sebagai penghuni kedua, seorang Ibu Maya. Aku mengakhiri telepon itu dengan perasaan campur aduk. Juna jelas sedang membangun kehidupan baru dengan cepat, seolah ingin menggantikan kami dengan versi yang lebih mewah dan impresif. Puncaknya adalah ketika Sofia, dengan wajah marah, menunjukkan padaku postingan Instagram Maya. Dinda, lihat ini. Dia memamerkan tas Hermes baru dengan caption, hadiah dari seseorang yang spesial. Dan lihat di background, itu adalah interior mobil baru Juna. Aku memandangi foto itu. Maya adalah wanita cantik dengan senyum percaya diri, mungkin 10 tahun lebih muda dariku. Tapi yang paling menyedihkan adalah melihat bagaimana Juna mengulangi pola yang sama, memberi hadiah mahal, menunjukkan kemewahan, persis seperti yang dulu dia lakukan padaku di awal hubungan kami. Biarkan saja, Sof. Itu hidupnya sekarang. Tapi tidakkah ini membuatmu marah? Dia berselingkuh, menghamburkan uang untuk wanita lain, sementara di sidang dia berlagak seolah-olah kau yang tidak cukup baik. Aku memilih untuk tidak menghabiskan energiku untuk kemarahan. Jawabku sambil menutup laptop. Aku punya webinar dengan 500 peserta dari 15 negara besok. Itu yang lebih penting. Tapi Sofia tidak menyerah. Setidaknya biarkan aku membocorkan sedikit informasi tentang kesuksesanmu pada Juna. Biar dia tahu apa yang dia lewatkan. Tidak, tegasku. Biarkan dia menikmati fantasinya. Kebenaran akan datang pada waktunya. Keesokan harinya, saat aku sedang merekam podcast dengan seorang CEO unicorn Indonesia, pesan singkat masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya adalah foto Juna dan Maya sedang berpelukan di depan pesawat terbang pribadi, dengan caption, menuju Lombok untuk weekend yang romantis. Aku menghapus pesan itu tanpa menanggapi. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada rasa sakit yang dalam, bukan karena kehilangan Juna, tapi karena menyadari bahwa selama ini aku mencintai seseorang yang ternyata memiliki karakter yang sangat berbeda dari yang kukira. Malam itu, sambil bersantai di apartemen setelah seharian bekerja, aku menerima telepon tak terduga dari Juna. Dinda, aku ingin bicara serius. Suaranya terdengar gugup. Apa yang ingin kau bicarakan, Jun? Kita sudah membicarakan semuanya di pengadilan. Ini tentang pembagian harta. Aku akan membeli properti baru, dan aku butuh kepastian bahwa kau tidak akan mengajukan klaim atas properti itu di kemudian hari. Aku hampir tertawa mendengar permintaannya. Jun, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak menginginkan hartamu. Kenapa kau tidak percaya? Dengar, Dinda. Aku akan jujur. Aku bertemu seseorang. Dan kami serius. Kami berencana tinggal bersama di penthouse baru. Selamat untukmu, kataku dengan tulus. Aku harap kau bahagia. Dia terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan responku. Kau tidak marah? Untuk apa marah, Jun? Kita sudah berpisah. Kau bebas melakukan apa yang kau mau.
Tapi dia terdengar bingung. Aku kira kau akan lebih sulit menerima kenyataan ini. Mungkin dulu, jawabku. Tapi sekarang aku sudah belajar untuk melepaskan. Oh iya, satu hal. Tolong jangan lagi meneleponku untuk membicarakan kehidupan cintamu yang baru. Itu tidak pantas. Sebelum dia sempat membalas, aku menutup telepon. Kali ini, tidak ada air mata yang keluar. Hanya sebuah pengakuan bahwa bab ini benar-benar sudah berakhir. Dan yang paling penting, aku menyadari bahwa perubahan sikap Juna yang semakin menjadi-jadi justru membuatku semakin yakin dengan keputusanku untuk tidak memberitahunya tentang kesuksesanku. Biarlah dia hidup dalam dunianya yang penuh kemewahan dan penampilan, sementara aku membangun kerajaan nyata dengan dasar yang kokoh. Karena pada akhirnya, seperti yang selalu kukatakan dalam blog finansialku, kekayaan sejati bukanlah tentang yang terlihat di permukaan, tetapi tentang ketenangan pikiran dan kemandirian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Ruang sidang terasa lebih penuh dari pertemuan sebelumnya. Sofia duduk di barisan bangku penonton, memberikanku anggukan penuh dukungan. Aku mengenakan setelan bisnis sederhana berwarna navy, elegan tapi tidak berlebihan, dibeli dengan uang hasil kerjaku sendiri. Juna dan pengacaranya sudah berada di posisi mereka. Kali ini, ada tambahan keyakinan dalam postur tubuh Juna, mungkin karena kehidupan barunya dengan Maya memberinya suntikan kepercayaan diri. Pengacaranya membuka map berisi dokumen dengan gerakan penuh drama, seolah-olah akan mempresentasikan kasus terbesar dalam karirnya. Hari ini kita akan membahas pembagian harta Gonogini, buka hakim dengan suara netral. Pihak suami telah menyampaikan posisinya di sidang sebelumnya. Sekarang saya beri kesempatan kepada pihak istri untuk menyampaikan tanggapannya. Pengacara Juna langsung berdiri. Yang mulia, sebelum pihak istri berbicara, kami ingin menambahkan dokumen baru. Dia mengangkat setumpuk kertas. Ini adalah bukti pembelian properti baru oleh klien saya, sebuah penthouse di kawasan elit. Kami ingin menegaskan bahwa properti ini dibeli setelah perpisahan mereka dan tidak termasuk dalam harta Gonogini. Sofia di bangku penonton menggeleng-gelengkan kepala, wajahnya mencerminkan kekesalan. Hakim melihat kepadaku. Ibu Dinda, apa tanggapan Anda? Aku berdiri dengan tenang. Yang mulia, saya tidak memiliki keberatan. Silakan Bapak Juna memiliki properti tersebut. Juna terlihat terkejut. Pengacaranya bahkan sempat kehilangan kata-kata sejenak sebelum melanjutkan. Kami juga ingin menyampaikan bahwa klien saya telah mengalami peningkatan penghasilan yang signifikan sejak promosi terakhirnya. Penghasilan bulanannya sekarang mencapai 350 juta rupiah. Angka itu diucapkan dengan penuh kebanggaan, seolah angka itu akan membuatku terduduk lunglai atau merengek meminta bagian. Hakim mencatat sesuatu, lalu menoleh kepadaku. Ibu Dinda, apakah Anda memiliki bukti penghasilan atau aset yang ingin disampaikan? Sofia di bangku penonton hampir tidak bisa duduk tenang. Matanya membelalak seolah mendorongku untuk berbicara. Tidak, Yang Mulia, jawabku dengan suara tenang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya melepaskan seluruh hak saya atas harta Gonogini yang diajukan oleh Bapak Juna. Ruang sidang mendadak riuh. Juna berdiri dengan wajah pucat. Apa? Tidak mungkin. Pengacaranya segera menenangkannya. Yang Mulia, kami ingin memastikan bahwa pihak istri memahami konsekuensi dari pernyataan ini. Sekarang giliranku yang tersenyum. Saya memahami sepenuhnya konsekuensi dari pernyataan saya. Tapi Juna tidak bisa menerima. Dinda, apa yang kau lakukan? Kau tidak punya apa-apa. Bagaimana kau akan hidup? Pengacara Juna mencoba menahannya, tapi Juna sudah tidak bisa dikendalikan. Dinda, ini tidak masuk akal. Dengan gajimu yang hanya 2 juta, kau tidak akan bisa bertahan. Hakim memukul palu. Tenang. Ibu Dinda, apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Sangat yakin, Yang Mulia. Aku mengambil napas dalam. Tapi mungkin, untuk kejelasan proses ini, ada baiknya saya memberikan konteks yang lebih lengkap. Aku membuka tas kerjaku yang sederhana dan mengeluarkan iPad. Juna dan pengacaranya mengawasiku dengan penuh curiga,
Mungkin mengira aku akan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran rumah tangga atau semacamnya. Yang mulia, selama proses pernikahan kami, Bapak Juna selalu menganggap rendah pekerjaan saya sebagai content writer dengan gaji 2 juta rupiah. Aku menatap Juna langsung. Yang tidak pernah dia ketahui adalah bahwa saya juga memiliki bisnis online yang saya kelola secara mandiri. Juna tertawa sinis. Bisnis online? Jualan kerajinan tangan atau apa, Dinda? Aku mengabaikan komentarnya dan membuka aplikasi bank di iPad. Dalam 6 bulan terakhir, rata-rata penghasilan bersih saya dari 3 blog finansial dan kanal edukasi investasi adalah 3 miliar rupiah per bulan. Dentuman hebat. Itu satu-satunya cara untuk menggambarkan reaksi di ruang sidang itu. Juna terhuyung mundur. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat dalam sekejap. Tangannya gemetar saat memegang tepi meja. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya serak. Pengacarnya dengan cepat mendekat. Bisa saya lihat buktinya? Dengan tenang aku menyerahkan iPadku kepada hakim. Ini laporan bank 6 bulan terakhir, Yang Mulia. Semua transfer masuk dari advertiser, program afiliate, dan kontrak konsultasi. Hakim memeriksa dokumen digital itu dengan cermat, lalu mengangkat alisnya. Ibu Dinda, ini sangat impresif. Sofia di bangku penonton tidak bisa menahan senyum kemenangannya. Juna seperti orang yang baru saja ditampar. 3 miliar? Per bulan? Tapi, bagaimana? Kapan? Aku mulai membangunnya diam-diam sejak 2 tahun lalu. Jun, jawabku lembut. Ketika kau sibuk dengan meeting-meetingmu dan acara golf MU, aku membangun kerajaanku sendiri. Pengacara Juna terlihat kebingungan. Dokumen-dokumen di tangannya tiba-tiba terasa tidak berarti. Yang Mulia, kami perlu waktu untuk memverifikasi ini. Silakan, kataku. Saya sudah menyiapkan print-out laporan keuangan dan surat keterangan dari akuntan publik. Aku menyerahkan dokumen lengkap kepada hakim. Juna hanya bisa menatapku. Wajahnya campur aduk antara tidak percaya, malu, dan mungkin sedikit penyesalan. Jadi selama ini, ucap Juna terbata-bata. Ya, Jun, jawabku. Selama ini, ketika kau sibuk malu dengan gaji 2 jutaku, sebenarnya penghasilanku 150 kali lipat dari gajimu. Ruang sidang benar-benar hening. Bahkan hakim terlihat terkesima dengan penemuan ini. Oleh karena itu, Yang Mulia, aku melanjutkan, suaraku jelas dan tegas. Saya tegaskan kembali bahwa saya tidak meminta bagian apapun dari harta Bapak Juna. Saya mampu membiayai hidup saya sendiri, dan saya hanya ingin menutup bab ini dengan bermartabat. Juna tampak seperti ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan merendahkan, kini dipenuhi kekagetan dan rasa malu yang dalam. Hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang untuk memverifikasi dokumen-dokumenku. Saat kami keluar ruang sidang, Juna berusaha menghampiriku. Dinda, tunggu. Kita perlu bicara. Aku berbalik, memandangnya untuk terakhir kalinya. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Jun, kau sudah mendapatkan yang kau inginkan. Kebebasan untuk hidup dengan standar yang kau anggap pantas. Dan aku mendapatkan kebebasanku untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus merasa malu. Sebelum dia bisa membalas, aku sudah berbalik dan berjalan meninggalkannya. Sofia segera menyusul, memelukku erat. Akhirnya, bisiknya. Akhirnya dia tahu. Tapi yang kurasakan bukanlah kemenangan atau kepuasan. Yang kurasakan adalah pembebasan. Pembebasan dari beban untuk membuktikan diri, dari kebutuhan untuk diakui, dari jerat ekspektasi orang lain. Kebenaran telah terungkap, bukan karena aku ingin membalas dendam, tapi karena memang sudah waktunya untuk jujur, pada diri sendiri dan pada dunia, tentang siapa aku sebenarnya. Dan untuk Juna, mungkin ini adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidupnya, bahwa nilai seseorang tidak pernah terletak pada apa yang terlihat di permukaan, dan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita tetap rendah hati, tidak peduli seberapa tinggi kita melambung. Setelah pengakuan mengejutkan di ruang sidang, suasana berubah total. Hakim memandangiku dengan rasa hormat yang baru,
sementara pengacara Juna terlihat kebingungan, berkali-kali mengatur kemejanya yang sudah sempurna. Tapi yang paling mengharukan adalah perubahan pada diri Juna. Wajahnya yang tadi penuh keangkuhan kini memudar, digantikan oleh wajah pucat dan bingung seorang anak yang baru saja dihukum. Tunggu sebentar. Juna akhirnya berbicara, suaranya serak dan tidak stabil. Apa maksudmu 3 miliar per bulan? Bagaimana mungkin? Pengacaranya meletakkan tangan di pundak Juna, mencoba menenangkannya, tapi Juna mengangkat tangannya. Tidak, aku perlu mendengar ini. Aku perlu memahami. Hakim memandang kepadaku. Ibu Dinda, apakah Anda bersedia memberikan penjelasan singkat? Aku mengangguk, memegang iPadku dengan tenang. Selama 2 tahun terakhir, selain bekerja sebagai content writer, saya telah membangun 3 platform edukasi finansial, 2 blog berbahasa Indonesia dan 1 berbahasa Inggris. Mereka memiliki total lebih dari 500.000 subscriber bulanan. Juna menggeleng-gelengkan kepala, masih tidak percaya. Tapi, kapan kau punya waktu? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku mengerjakannya di malam hari, saat kau tertidur atau sedang meeting, jawabku. Dan kau tidak pernah benar-benar bertanya, Jun. Kau hanya melihat gaji resmiku yang 2 juta dan menganggap itulah seluruh diriku. Aku membuka aplikasi lain di iPad. Ini adalah laporan dari platform monetisasi. Lihat saja angka-angkanya, Jun. Penghasilan dari iklan saja sudah mencapai 1,5 miliar per bulan. Ditambah pendapatan dari program afiliate, kursus online, dan konsultasi privat. Pengacara Juna mendekat dan melihat layar iPadku. Matanya membesar. Ini jumlah yang sangat signifikan. Ya, kataku dengan sederhana. Dan semua ini hasil kerjaku sendiri, tanpa bantuan siapapun, termasuk Bapak Juna. Juna terduduk kembali di kursinya, tangannya menutupi wajah. Jadi selama ini, ketika aku memandangmu rendah, ketika aku menganggapmu tidak cukup, aku sebenarnya lebih dari cukup, Jun, ucapku lembut. Tapi kau terlalu sibuk melihat ke atas, ke Bu Sari, ke kolega-kolegamu yang lain, sehingga kau lupa melihat pasanganmu sendiri. Hakim menghela napas. Ibu Dinda, dengan kondisi finansial seperti ini, apakah Anda masih bersikeras melepaskan hak atas harta Gonogini? Lebih dari ever, Yang Mulia, jawabku tegas. Saya tidak membutuhkan harta Bapak Juna. Yang saya inginkan hanyalah kebebasan untuk melanjutkan hidup saya. Sofia di bangku penonton tidak bisa menahan air matanya. Dia mengangguk padaku, wajahnya penuh kebanggaan. Tapi kemudian hal tak terduga terjadi. Juna tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah total. Bukan lagi ekspresi sombong atau terkejut, tapi ekspresi penyesalan yang dalam. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya, suaranya bergetar. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah buta. Pengacaranya mencoba menenangkannya. Juna, ini bukan saat yang tepat. Tidak, potong Juna dengan suara lantang. Ini adalah saat yang tepat. Hakim yang terhormat, saya menarik semua tuntutan saya. Biarlah Dinda mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekarang giliranku yang terkejut. Jun, aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku tahu, katanya, matanya berkaca-kaca. Dan itulah yang membuat ini semakin memalukan bagiku. Aku telah bersikap seperti orang yang tidak tahu diri. Ruang sidang menjadi sunyi. Bahkan pengacara Juna tampak kehilangan kata-kata. Dinda, Juna melanjutkan, sekarang menatapku langsung. Aku minta maaf. Maaf untuk segala kata-kata menyakitkan, untuk semua pandangan merendahkan, untuk semua ketidakpedulianku. Aku telah menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Aku menarik napas dalam. Aku menerima permintaan maafmu, Jun. Tapi seperti yang sudah kukatakan, bab ini sudah berakhir untukku. Hakim memandangi kami berdua dengan bijak. Baiklah, mengingat perkembangan ini, saya menunda sidang selama 1 jam. Silakan gunakan waktu untuk berpikir jernih. Saat hakim meninggalkan ruangan, Juna segera mendekatiku. Dinda, bisakah kita bicara sebentar? Hanya 5 menit.
Sofia mendekat dan berdiri di sampingku, melindungi. Juna, jangan mulai lagi. Tidak, Sof, kataku. Biarkan dia berbicara. Kami menuju sebuah ruang kecil di samping ruang sidang. Juna duduk di depanku, tangannya tergenggam erat. Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucapnya, kepalanya tertunduk. Mendengar semua ini, melihat bukti-bukti itu, aku merasa seperti orang yang paling hina. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa hina, Jun. Aku hanya mengatakan kebenaran. Dengan caramu yang elegan, kau justru membuatku merasa lebih hina, katanya dengan getir. Aku yang selalu menyombongkan gajiku, mobil mewahku, jabatanku, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan pencapaianmu. Dia mengangkat kepalanya, matanya penuh air mata. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa selama ini, aku telah kehilangan perempuan terhebat yang pernah kutemui karena kebodohanku sendiri. Aku diam, membiarkannya melanjutkan. Aku ingin bertanya sesuatu, dan tolong jujur padaku, ucapnya. Apakah ada kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya? Aku memandangnya lama, kemudian menggeleng pelan. Tidak, Jun. Terlalu banyak yang sudah hancur. Kepercayaan, rasa hormat, bahkan cinta yang dulu ada, semuanya sudah terkikis oleh kata-kata dan tindakanmu. Dia mengangguk, seperti sudah menduga jawabanku. Aku mengerti. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal terakhir. Aku bangga padamu, Dinda. Sangat bangga. Dan aku menyesal tidak bisa menjadi bagian dari kesuksesanmu. Terima kasih, Jun. Tapi kesuksesan ini adalah milikku, dan aku belajar untuk tidak lagi meletakkan kebahagiaanku di tangan orang lain. Saat kami kembali ke ruang sidang, sesuatu telah berubah. Juna berdiri tegak dan berkata kepada hakim, "Yang mulia, saya menarik semua klaim saya. Biarlah proses perceraian ini berjalan dengan keputusan Ibu Dinda sepenuhnya. Saya tidak akan membantah apapun." Hakim kemudian menutup sidang dengan putusan bahwa perceraian akan diproses tanpa pembagian harta, sesuai dengan keinginanku. Saat berjalan keluar pengadilan untuk terakhir kalinya, Juna memandangku. "Aku berharap yang terbaik untukmu, Dinda. Kau pantas mendapatkannya. Untukmu juga, Jun. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari." Dan saat aku berjalan pergi dengan Sofia, aku tahu bahwa ini benar-benar akhir. Bukan akhir yang pahit, tapi akhir yang membebaskan. Kejutan besar yang terjadi hari ini bukan hanya mengubah persepsi Juna tentangku, tapi juga menguatkan keyakinanku pada diri sendiri. Aku adalah Dinda, perempuan yang berdiri dengan kekuatannya sendiri, yang tidak perlu pengakuan siapapun untuk merasa berharga, dan yang telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita tetap setia pada diri sendiri, meskipun dunia meragukan kita. Berita tentang pengakuan mengejutkan di ruang sidang menyebar dengan cepat, bagai api yang melalap dedaunan kering. Tidak sampai 24 jam setelah sidang, lingkungan kantor Juna sudah gempar dengan kabar bahwa istri yang hanya berpenghasilan 2 juta, yang selalu dia bicarakan ternyata adalah pemilik blok finansial ternama yang selama ini justru menjadi rujukan banyak eksekutif di perusahaan mereka. Sofia meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. "Dinda, kau tidak akan percaya. Bos Juna sendiri yang menghubungiku. Mereka ingin menawarkan kerjasama denganmu." "Bos Juna? Pak Hendra?" tanyaku, masih setengah mengantuk. "Iya. Ternyata dia adalah pengikut setia blog finansial berbahasa Inggris MU. Dia bilang selama ini tidak tahu bahwa Dinda Wijaya, yang menjadi penulis utama blog itu, adalah istrinya Juna. Sementara itu, dari teman-teman yang masih bekerja di perusahaan Juna, kabar buruk mulai berdatangan. Juna, yang biasanya menjadi pusat perhatian di setiap meeting, tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena prestasinya, tapi karena kebohongan dan kesombongannya yang terbongkar. Katanya istrinya cuma content writer berpenghasilan 2 juta, ternyata penghasilannya 3 miliar sebul. Juna selalu bilang istrinya tidak bisa diajak ke acara penting karena sibuk dengan pekerjaan recehan. Ternyata perempuan itu sedang membangun empire finansial. Bayangkan, selama ini kita mendengarkan dia merendahkan istrinya, padahal istrinya jauh lebih sukses darinya. Karma mulai berjalan dengan caranya yang sempurna.
Di sebuah meeting penting dengan direksi, Pak Hendra secara halus menyindir Juna. Juna, kita semua sangat terkesan dengan artikel terbaru di Global Finance Insight tentang strategi investasi di pasar emerging. Kebetulan penulisnya adalah seorang wanita Indonesia yang sangat brilian. Pak Hendra berhenti sejenak, memandang Juna dengan tajam. Dan ternyata, dia adalah mantan istrimu. Sangat disayangkan kamu tidak bisa mempertahankan aset berharga seperti itu. Wajah Juna memerah padam. Beberapa koleganya menunduk, menyembunyikan senyum kecut. Aku juga baru tahu, Pak, jawab Juna terbata-bata. Baru tahu. Pak Hendra mengangkat alis. Menurut informasi yang kudapat, kamu sudah mengetahuinya di sidang perceraian kemarin. Yang menarik adalah, blog itu sudah eksis selama 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu, kamu tidak pernah cukup peduli dengan pasanganmu sendiri untuk mengetahui pencapaiannya yang luar biasa. Meeting itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa memalukan bagi Juna. Di kantor yang dulu memujanya, sekarang dia menjadi bahan gunjingan. Setiap kali dia melewati koridor, orang-orang berbisik-bisik. Setiap kali dia memimpin meeting, ada saja yang secara halus menyebut-nyebut namaku atau blog finansialku. Yang paling ironis adalah ketika Departemen HR mengumumkan bahwa mereka akan mengundang seorang pakar finansial untuk training karyawan. Dan pakar itu adalah aku. Kita sangat beruntung bisa mengundang Ibu Dinda Wijaya, pemilik platform Financial Freedom Today yang sudah membantu ribuan orang mencapai kemandirian finansial. Bunyi pengumuman itu. Juna langsung menuju kantor HR Manager. Apa maksudnya mengundang mantan istriku? Ini tidak profesional. HR Manager, Bu Rina, memandangnya dengan dingin. Juna, ini keputusan direksi. Ibu Dinda adalah expert di bidangnya, dan kita butuh pengetahuannya. Jangan campurkan urusan pribadi dengan profesionalisme. Tapi pukulan terberat datang ketika Maya, wanita yang selama ini dia pamerkan, mulai menjaga jarak. Aku tidak mau dilihat sebagai perempuan yang merebut suami orang. Apalagi sekarang semua orang tahu bahwa istrimu ternyata perempuan hebat, kata Maya melalui telepon, seperti yang kemudian diceritakan oleh seorang teman yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Tapi Maya, kita sudah rencana banyak hal bersama, protes Juna. Dengar, Juna, aku pikir kau adalah direktur sukses dengan masa depan cerah. Tapi ternyata kau adalah suami yang tidak bisa menghargai istri sendiri. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dalam waktu seminggu, kehidupan Juna yang dulu tampak sempurna mulai retak di segala sisi. Jabatannya yang dulu dia banggakan sekarang terancam karena direksi mulai mempertanyakan integritasnya. Hubungannya dengan Maya berakhir sebelum benar-benar mulai. Dan yang paling menyakitkan, dia harus menyaksikan bagaimana orang yang dulu direndahkannya sekarang dielu-elukan di lingkungan yang sama di mana dia dulu merasa paling berkuasa. Sementara itu, hidupku justru semakin melambung. Tawaran kerjasama berdatangan, bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari perusahaan internasional. Wawancara dengan media finansial terkemuka menjadikan namaku semakin dikenal. Tapi yang paling kusyukuri adalah, melalui semua ini, aku belajar untuk tetap rendah hati. Sofia suatu hari bertanya, tidak sedikit pun kau merasa puas melihat Juna dapat karma seperti ini? Aku menggeleng. Tidak, Sof. Justru aku merasa sedih. Sedih karena dia harus jatuh seperti ini untuk belajar sesuatu. Tapi ini adalah pelajaran yang perlu dia alami sendiri. Karma memang tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Terkadang, karma datang dengan tenang, melalui kebenaran yang akhirnya terungkap, melalui penyesalan yang datang terlambat, dan melalui pengakuan bahwa kita telah salah menilai seseorang. Dan untuk Juna, karma itu datang tepat dari sumber yang paling tidak dia duga. Dari perempuan yang dulu dia anggap tidak cukup, yang sekarang justru menjadi standar yang tidak akan pernah bisa dia capai. 2 minggu setelah sidang yang mengubah segalanya, teleponku berderet tak henti-hentinya. Nomor yang sama, Juna, muncul lagi dan lagi. Aku mengabaikannya, fokus menyiapkan materi untuk workshop nasional yang akan kupandu minggu depan. Tapi ketika dia mulai mengirim pesan teks, aku tahu ini harus dihadapi. Dinda, tolong. Aku hanya ingin bicara 5 menit. Aku mengerti jika kau membenciku, tapi beri aku kesempatan untuk meminta maaf secara layak.
Aku tahu aku tidak pantas. Tapi, akhirnya, di sebuah sore yang tenang, kuangkat teleponnya. Halo, Jun. Dinda. Suaranya terdengar lega sekaligus gugup. Terima kasih sudah menerima teleponku. Aku tidak berharap kau mau berbicara denganku. Apa yang kau inginkan, Jun? Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dengar, aku tahu ini mungkin terdengar egois, tapi bisakah kita bertemu? Tatap muka? Aku punya banyak hal yang ingin kukatakan, dan ini tidak pantas jika hanya melalui telepon. Aku menghela napas. Jun, apa gunanya? Semuanya sudah selesai. Perceraian kita hampir final. Tolong, Dinda. Ini bukan tentang rujuk atau apapun. Ini tentang penutupan. Untuk kita berdua. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku setuju untuk bertemu di sebuah kafe netral keesokan harinya. Kafe itu sederhana dan tenang, jauh dari tempat-tempat mewah yang biasa dikunjungi Juna belakangan ini. Aku tiba tepat waktu, menemukannya sudah duduk di sudut dengan 2 cangkir kopi di atas meja. Dia terlihat lebih tua dari yang kuingat, mata berkantung, bahu agak membungkuk, dan ada kesedihan yang melekat pada dirinya yang tidak bisa disembunyikan. Dinda. Dia berdiri ketika mendekat, suaranya lembut. Terima kasih sudah datang. Kami duduk dalam keheningan sejenak sebelum dia memulai. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf. Benar-benar meminta maaf, ucapnya, matanya tidak berani menatapku langsung. Aku telah menjadi orang yang paling bodoh dan sombong. Kau sudah meminta maaf di pengadilan, Jun. Tapi itu tidak cukup, katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku perlu kau tahu betapa dalam penyesalanku. Setiap hari, sejak sidang itu, aku terus mengingat semua kata-kata menyakitkan yang pernah kuucapkan padamu. Setiap pandangan merendahkan yang pernah kuberikan. Aku malu pada diriku sendiri. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan yang tulus dalam matanya. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa selama ini, aku telah kehilangan perempuan terhebat yang pernah kutemui karena kebodohanku sendiri. Aku terlalu sibuk mengejar ilusi kesuksesan sampai tidak bisa melihat harta karun yang sudah ada di depan mataku. Jun. Tunggu, biarkan aku menyelesaikan. Potongnya. Aku tahu kita tidak bisa kembali. Aku mengerti itu. Tapi yang ingin kukatakan adalah, aku bangga padamu. Sangat bangga. Dan menyesal tidak pernah mengatakan itu ketika kita masih bersama. Aku mengambil secangkir kopi, memberikannya waktu untuk menenangkan diri. Jun, terima kasih untuk permintaan maafmu. Aku menghargainya. Tapi izinkan aku jujur. Yang terjadi justru membebaskanku. Aku menemukan diriku yang sebenarnya setelah melepaskan semua ekspektasi dan penilaianmu. Dia mengangguk. Wajahnya menyiratkan bahwa dia memahami sepenuhnya makna kata-kataku. Kehidupanmu sekarang bagaimana? Tanyanya penuh kehati-hatian. Sangat baik, jawabku dengan senyum tulus. Aku baru saja menandatangani kontrak dengan platform edukasi terbesar di Asia. Blog bahasa Inggrisku mencapai 1 juta pengunjung bulanan. Dan yang paling penting, aku bahagia. Benar-benar bahagia. Dan, hubunganmu dengan seseorang? Tanyanya, jelas ragu-ragu. Aku tertawa lembut. Tidak, Jun. Aku menikmati kesendirianku saat ini. Fokus pada pengembangan diri dan bisnis. Cinta bisa menunggu. Diam sejenak, lalu dia berkata dengan suara hampir berbisik. Aku dan Maya sudah tidak bersama lagi. Aku tahu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mantan istriku ternyata. Ya, kau tahu. Aku turut sedih mendengarnya, ucapku, dan aku benar-benar bersimpati. Jujur, itu pantas untukku, katanya dengan getir. Aku layak mendapatkan semua yang terjadi padaku sekarang. Di kantor, aku menjadi bahan tertawaan. Di rumah, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku telah menghancurkan pernikahan yang sempurna karena kesombonganku sendiri. Tidak ada pernikahan yang sempurna, Jun. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan kita. Dia menarik napas dalam. Aku sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Pindah ke kota lain, memulai dari awal.
Jangan membuat keputusan terburu-buru dalam keadaan emosional. Nasihatku. Tapi jika itu yang terbaik untukmu, lakukanlah. Pertemuan kami berakhir dengan pelukan ringan, sebuah tanda perdamaian dan penutupan. Saat berjalan keluar kafe, dia berkata satu hal terakhir. Dinda, apapun yang terjadi, aku berharap yang terbaik untukmu. Kau pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini. Untukmu juga, Jun. Semoga kau menemukan kedamaian yang kau cari. Di dalam taksi yang membawaku pulang, aku merenung tentang betapa hidup ini penuh dengan kejutan. Siapa sangka bahwa pertemuan dengan mantan suami yang dulu begitu sombong akan berakhir dengan begitu damai? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi bagiku, yang lebih penting adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Juna mungkin menyesal, tapi aku justru bersyukur, karena tanpa kejatuhannya, mungkin aku tidak akan pernah menemukan diriku yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berakhir, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari beban, dan bebas untuk menjadi siapa saja yang kuinginkan. Cahaya matahari sore menerangi studio apartemenku saat aku sedang mempersiapkan presentasi untuk klien dari Singapura. Telepon berdering, nomor yang tidak kukenal. Tapi karena sering menerima panggilan bisnis dari nomor asing, kuangkat saja. Halo, Ibu Dinda? Suara perempuan muda yang tidak asing terdengar di seberang sana. Ini Maya. Bisa kita bertemu? Maya? Perempuan yang selama ini bersama Juna? Hatiku langsung berdebar. Penasaran apa maksudnya? Maya, apa yang bisa kubantu? Tanyaku dengan hati-hati. Saya ingin meminta maaf secara langsung. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Juna. Hal-hal yang mungkin perlu Anda ketahui. Setelah berpikir sejenak, aku setuju untuk bertemu di kafe dekat apartemenku. Aku penasaran, tapi juga sedikit waspada. Saat Maya tiba, aku hampir tidak mengenalinya. Dia tidak seperti di foto-foto yang kulihat, tanpa riasan tebal, mengenakan jeans sederhana dan kaos, wajahnya terlihat lelah dan lebih muda dari yang kubayangkan. Ibu Dinda, ucapnya dengan suara gemetar saat duduk. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Panggil saja Dinda, Maya. Kita tidak perlu formalitas. Dia mengangguk, tangannya memegang erat cangkir kopi. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf. Maaf telah terlibat dengan suami Anda, mantan suami Anda. Maya, kamu tidak perlu. Tapi saya perlu, potongnya, matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu segalanya saat itu. Juna selalu bercerita bahwa pernikahan kalian sudah berakhir, bahwa kalian tinggal bersama hanya karena kewajiban, bahwa Anda tidak menginginkannya lagi. Aku menghela napas. Cerita klasik. Dia menggambarkan Anda sebagai perempuan yang, maaf, tidak menarik lagi. Yang hanya puas dengan kehidupan sederhana, tidak punya ambisi, dan tidak mendukung karirnya. Dan kamu mempercayainya. Dia menunduk, malu. Saat itu, iya, saya baru lulus kuliah, sangat terkesan dengan posisi dan gaya hidupnya. Dia seperti pria impian setiap perempuan, tampan, sukses, percaya diri. Lalu apa yang berubah? Semuanya berubah setelah sidang perceraian kalian. Maya mengangkat wajahnya, air mata mulai mengalir. Ketika semua kebenaran terungkap, ketika saya tahu bahwa Anda sebenarnya, ya, semua yang selama ini saya kagumi justru ada pada diri Anda. Dia mengambil tisu dan menyeka air matanya. Juna tidak pernah bilang bahwa Anda adalah Dinda Wijaya, pakar finansial yang karyanya sering saya baca. Bahkan tesis S2 saya banyak mengutip artikel-artikel Anda. Ironi kehidupan, pikirku. Juna ternyata menjalin hubungan dengan perempuan yang justru mengagumi karya-karyaku tanpa menyadari hubungan kami. Setelah berita tentang sidang itu menyebar, lanjut Maya, semua teman-teman mulai menjauhiku. Mereka menganggapku sebagai perusak rumah tangga, apalagi setelah tahu bahwa sebenarnya Anda adalah perempuan hebat. Aku tidak menyebarkan cerita itu, Maya. Saya tahu. Justru itulah yang membuatnya semakin memalukan. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, kebenaran sendiri yang berbicara.
Dia menarik napas dalam. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya menyadari bahwa Juna tidak pernah benar-benar mencintaiku. Saya hanya aksesori baginya. Seperti mobil mewah dan jam tangan mahalnya, simbol kesuksesan yang bisa dipamerkan. Dan bagaimana dengan perasaanmu padanya? Saya pikir saya mencintainya, jawabnya pelan. Tapi sekarang saya sadar, yang saya cintai adalah gambaran yang dia ciptakan tentang dirinya. Bukan dia yang sebenarnya. Kami diam sejenak, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Kemarin saya mengakhiri hubungan kami, ucap Maya akhirnya. Dan tahu apa yang dia katakan? Dia marah karena investasinya selama ini sia-sia. Dia sudah membelikan saya mobil, perhiasan, bahkan membayar uang muka apartemen untuk saya. Aku menggeleng-geleng kepala. Pola yang sama persis seperti yang dulu dia lakukan padaku di awal pernikahan kami. Saya mengembalikan semuanya, lanjut Maya dengan bangga. Mobil, perhiasan, bahkan kunci apartemen. Saya tidak ingin ingatan buruk tentang hubungan ini. Aku menghargai keputusanmu, Maya. Itu membutuhkan keberanian yang besar. Dia tersenyum getir. Keberanian? Mungkin. Tapi lebih karena saya belajar dari kesalahan Anda. Maaf, maksud saya, belajar dari pengalaman Anda dengan Juna. Saya tidak ingin berakhir seperti yang terjadi pada pernikahan kalian. Percakapan kami berlanjut hingga hampir 2 jam. Aku terkejut menemukan bahwa di balik penampilannya yang glamor, Maya adalah perempuan yang cukup cerdas dan sebenarnya baik hati, hanya saja tertipu oleh ilusi yang diciptakan Juna. Satu hal terakhir, kata Maya sebelum kami berpisah. Juna, dia benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan saya, tapi karena menyadari betapa dia telah merusak hidupnya sendiri. Dia sering mengigau tentang Anda, tentang betapa bodohnya dia. Itu sudah bukan urusanku lagi, Maya. Saya tahu, tapi saya pikir Anda perlu tahu bahwa dia benar-benar menyesal. Bukan menyesal karena kehilangan istri berpenghasilan 3 miliar, tapi menyesal karena telah kehilangan Anda, Dinda, perempuan yang dulu dicintainya. Saat berjalan pulang, aku merenungkan kata-kata Maya. Juna ditinggalkan oleh perempuan yang dia kira akan menjadi penggantiku, sementara aku justru menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati dalam kesendirian. Ironis, tapi juga mengajarkan pelajaran berharga, bahwa kita tidak bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Dan untuk Maya, aku justru merasa kasihan. Dia adalah korban lain dari ilusi yang diciptakan Juna. Tapi setidaknya, dia belajar lebih cepat daripadaku. Dia hanya butuh beberapa bulan untuk menyadari kebenaran, sementara aku butuh bertahun-tahun. Malam itu, sambil menyelesaikan presentasi untuk klien Singapura, aku tersenyum. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan terkadang, karma tidak hanya datang untuk mereka yang berbuat salah, tetapi juga membawa pelajaran berharga untuk semua yang terlibat. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Maya. Musim hujan telah tiba, dan dari jendela kantor baruku di lantai 25 sebuah gedung perkantoran elit, aku menyaksikan rintik hujan membasahi kota Jakarta. Ruangan yang lapang ini adalah markas baru perusahaan konsultan finansialku, Dinda Wijaya Associates, yang telah resmi berdiri 3 bulan lalu. Bu Dinda, semua sudah siap untuk meeting dengan tim dari Bank Singapura, ucap asistenku, Maya. Ya, Maya yang sama, yang kini menjadi staf kepercayaanku setelah melalui proses rekonsiliasi dan pembuktian diri yang panjang. Terima kasih, Maya. Tolong siapkan dokumen presentasinya. Dan sudahlah, panggil saja Dinda. Dia tersenyum. Baik, Dinda. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa hidup akan membawaku ke sini. Dari istri yang diremehkan, kini aku memimpin perusahaan konsultan finansial dengan klien-klien ternama. Dari perempuan yang dianggap hanya berpenghasilan 2 juta, kini penghasilanku telah melampaui segala imajinasi. Sofia datang menjenguk di sela-sela meeting, wajahnya berseri-seri. Dinda, kantormu luar biasa. Siapa sangka dalam waktu 6 bulan, kamu sudah bisa sebesar ini. Semua berkat dukungan teman-teman seperti kamu, Sof. Jawabku sambil memeluknya. Dan kabar terbaru, kamu tidak akan percaya. Juna.
Aku tahu, potongku lembut. Dia pindah ke Bali, membuka usaha kecil-kecilan di sana. Sofia terkejut. Kamu sudah tahu? Aku mengangguk. Dia menghubungiku sebulan yang lalu, mengabari tentang keputusannya dan meminta restu. Dan kau memberikannya? Tentu saja. Aku justru bangga dia akhirnya menemukan jalan hidup yang membuatnya bahagia, jauh dari gemerlap dunia korporat yang dulu dia kejar. Kisah Juna berakhir dengan cara yang tidak terduga. Setelah mengundurkan diri dari perusahaannya, dia menjual semua harta bendanya dan pindah ke Bali. Di sana, dia membuka warung kopi kecil di tepi pantai, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan gaya hidup metropolisnya dulu. Dalam pesan terakhirnya, dia menulis, "Dinda, akhirnya aku mengerti apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan diukur dari gaji atau jabatan, tapi dari kedamaian hati. Terima kasih sudah mengajariku pelajaran berharga, meski dengan cara yang menyakitkan. Aku berharap yang terbaik untukmu." Sementara itu, hidupku terus melaju dengan positif. Perusahaanku tidak hanya sukses secara finansial, tapi juga memberikan dampak sosial melalui program-program edukasi finansial gratis untuk masyarakat kurang mampu. Namaku mulai dikenal sebagai salah satu perempuan inspiratif di dunia bisnis Indonesia. Suatu sore, di acara peluncuran buku pertamaku tentang financial literacy untuk perempuan, seorang jurnalis bertanya, "Ibu Dinda, apa kunci kesuksesan ibu bisa bangkit dari keterpurukan setelah perceraian?" Aku tersenyum, memandangi audiens yang memenuhi ruangan. Kuncinya adalah menyadari bahwa nilai kita tidak pernah ditentukan oleh pendapat orang lain, bahkan oleh orang yang paling kita cintai sekalipun. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa bangkit dengan martabat, tanpa kebencian, dan tetap rendah hati. Maya, yang sekarang menjadi manajer operasional perusahaanku, mendekatiku setelah acara. "Dinda, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Dari balik pintu, muncul seorang perempuan paruh baya dengan senyum hangat. "Bu Dinda, saya ibu dari Maya. Saya ingin berterima kasih secara langsung." "Untuk apa, Bu?" "Untuk memberikan kesempatan kedua pada Maya. Dan untuk menjadi inspirasi baginya. Dia sudah berubah total sejak bekerja dengan Anda." Pelukan hangat dari Ibu Maya menyentuh hatiku. Inilah kebahagiaan sejati, bisa memberikan dampak positif pada kehidupan orang lain. Malam itu, kembali ke apartemen mewah yang kini menjadi rumahku, aku berdiri di balkon menghadap pemandangan kota Jakarta. Lampu-lampu berkedip di kejauhan, masing-masing menceritakan kisahnya sendiri. Teleponku berdering. "Dinda, ini Pak Hendra. Apa Anda tertarik dengan tawaran menjadi komisaris di perusahaan kami?" Aku tersenyum. "Terima kasih atas tawaranannya, Pak. Tapi untuk saat ini, saya ingin fokus mengembangkan perusahaan sendiri dan program-program sosial saya." Setelah menutup telepon, kuangkat segelas air mineral, merayakan kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Titik terang dalam hidupku bukanlah tentang seberapa besar penghasilanku atau seberapa terkenal namaku. Titik terang itu adalah ketika aku bisa bangun setiap pagi dengan senyuman, melakukan pekerjaan yang kucintai, dikelilingi orang-orang yang tulus, dan tahu bahwa aku telah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Untuk Juna, aku berharap dia menemukan kedamaian di Bali. Untuk Maya, aku berharap dia terus tumbuh menjadi perempuan kuat. Untuk Sofia, terima kasih untuk semuanya. Dan untuk diriku, aku akhirnya memahami bahwa cerita terindah bukanlah tentang bagaimana kita jatuh, tapi tentang bagaimana kita bangkit. Bukan tentang bagaimana kita disakiti, tapi tentang bagaimana kita menyembuhkan luka itu tanpa meninggalkan bekas kebencian. Hidup ini seperti hujan yang turun di luar jendelaku. Kadang deras, kadang rintik-rintik, tapi setelahnya selalu ada udara segar dan kemungkinan baru yang menanti. Dan aku siap menyambut setiap kemungkinan itu dengan tangan terbuka dan hati yang lapang.